Satu, niat semangat. Kedua, jangan setengah-setengah. Itu kita langsung totalitas gitu. Insya Allah dengan Mina Padi kita akan merasa ada peningkatan hasil. Bukan hanya kita mengandalkan dari hasil padi, tapi juga dari hasil ikan. Karena kalau kita memang berbudidaya dengan baik dan kita bisa serius, karena awal kegiatan kan harus diniati dengan niatan kan, semangat. Itu akan, saya kira akan meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan petani. Alhamdulillah dengan Mina Padi ya, katakanlah luasan lahan dikurangi untuk caren, ternyata hasil itu tidak berkurang walaupun dikurangi. Malah sebagian ada yang tambah malah. Ya, luar biasa dan sangat menjanjikan lah. Kita terbagi dalam 5 blok. Jadi A, B, C, D, E dengan nama masing-masing. Dan kita punya anggota sementara ini kan 96 orang. Blok A itu saya 4 hektar. Kalau sebelah blok B itu 6 hektar. Sebelah 5 hektar, 5 hektar, 5 hektar. Jadi total itu 25 hektar. Awalnya itu dimulai dengan Mina Padi mandiri sekitar 3 hektar sampai 5 hektar, dan itu masih tersebar. Jadi dari 5 kelompok itu belum serah keseluruhan, tapi masih mandiri, dan itu ya sekitar 5 hektar. Kebetulan saya sebagai yang mengawali Mina Padi, saya dari tahun 2019 itu ingin terjun ke dunia pertanian. Tapi saya juga ingin berinovasi, bahwa pengennya itu selama ini kan petani itu kan cuma mengandalkan dari padi. Nah, terus saya berusaha ingin terjun ke pertanian, sekiranya bisa memberi nilai tambah bukan cuma dari padi tapi dari sisi lain lah. Kebetulan saya itu mencoba belajar cara Mina Padi, dan saya waktu itu masih sendiri. Saya terus berbudidaya Mina Padi dari 2019, tepatnya sekitar bulan September. Alhamdulillah saya masih sendiri, terus tak coba. Alhamdulillah di situ juga ada hasil itu loh. Jadi kebetulan pada waktu itu ya juga kayak padi juga tidak berkurang walaupun luasannya dikurangi kan, dengan ini caren ini kan namanya caren ini. Itu ternyata hasil yang saya dapatkan, padi itu ternyata tidak berkurang karena dia kebetulan mendapat pupuk alami dari kotoran ikan. Jadi justru kalau mungkin kita menggunakan kimia itu kan sifatnya cuma sesaat, tapi alhamdulillah kalau dengan ini kan organik, kotoran ikan itu malah jadi pupuknya stabil. Jadi dia setiap saat kan dapat pupuk dari kotoran ikan, karena ini juga sebagai hamparan tempat bermain ikan kalau kita air ditinggikan. Ya sangat susah, sulit sekali merubah cara berpikir petani. Makanya kalau saya pribadi awal kan karena memang dari begitu, saya cuma ingin membuktikan pada waktu saya tidak pernah mengajak-ajak orang, karena kecenderungannya bahasanya itu kalau dikasih teori kan mesti kurang. Makanya saya praktek dulu. Saya menginisiasi bikin Mina Padi sendiri, dan jadi kalau kita menjelaskan ada buktinya di situ. Nah terus itu juga kebetulan memang ada yang awal-awal itu memang ya itu sosialisasinya yang harus ditekankan benar-benar sepetani, karena ya itu penjelasan harus detail. Dan kebetulan itu kan antara teori dan praktek kan udah ada contohnya, jadi mereka untuk menjelaskan ke mereka itu lebih mudah itu. Jadi kita sebelum membuat Mina Padi, kita mencari lokasi yang tepat untuk budidaya, dan setelah kita mencari lokasi yang
apa yang kita inginkan dan kita kira apa bisa dirasa aman. Nah terus kita mengolah sebelum jadi sebaiknya membuat caren itu sebelum tanah hamparan sawah itu dibajak. Karena kita bentuk dulu caren dulu lah. Caren setelah selesai itu baru kita dibajak. Karena kalau kita dibajak dulu kecenderungannya kan tanah digemburkan. Ya. Jadi lemah lembek itu kan. Itu membuat katakanlah tanggul untuk caren itu susah. Makanya yang paling kalau menurut saya itu ya paling baik ya sebelum hamparan itu dibajak kita bikin caren dulu karena kondisi tanah kan masih keras jadi bisa dibentuk gitu. Jadi kita tanah udah digali dulu caren, setelah itu kita bentuk ini pematang. Setelah itu baru kalau udah kita baru tempelin plastik mulsa. Jadi untuk kan fungsinya untuk kayak sejenis kepiting yuyu itulah. Kan kalau nggak ada itu kan cenderungan masuk itu. Pematang udah jadi saya kasih plastik mulsa, terus plastik mulsa saya tutupi dengan tanah lagi. Jadi plastik mulsanya di dalam nggak kelihatan. Nah setelah terbentuk itu kan terus kita tanah udah diratakan tanahnya kan, diratakan untuk penanaman padi. Nah dalam proses itu kan kalau caren udah jadi, terus kita kan menebar benih padi. Nah itu padi setelah hamparan padi selesai dan kita menebar benih padi sekitar umur sekitar 20 hari kita kan tanam. Nah kita tanam padi terus jangka waktu 10 hari sampai 15 hari baru kita tebar benih ikan. Itu terus lah. Jadi karena apa? Karena kalau kita langsung ditebar otomatis dan hamparan itu langsung diisi air, itu kan otomatis ikan makan anakan padi. Jadi nunggu sampai padi sekitar 10 sampai 15 hari baru hamparan kita kasih air. Lebar caren itu rata-rata sih 1 meter. Kalau kedalaman antara 50 sampai 70 cm. Itu dari hamparan. Nah, nanti kalau hamparan itu kita kasih air, otomatis kan ketinggian air tinggi. Jadi akhirnya sekitar kalau hamparan ditambahkan nanti ke sekitar 10 cm. Jadi katakanlah kalau 50 sampai 70 berarti kan akhirnya 80 kedalamannya. Kalau ini kan mina padi diprogramkan untuk pembesaran. Jadi kita menebar benih itu ukuran 9-12 atau kalau bahasanya sini itu koral ya. Jadi nanti kalau kita panen berarti udah konsumsi. Konsumsi itu dalam 1 kilo itu antara 3, 5, 6, 7 lah. Itu 2 sampai 2,5 bulan. Jadi kita sebelum panen padi kita panen ikan dulu. Udah langsung kita jual. Saya contohkan saya ya. Jadi saya itu kan mengerjakan 1/4 hektar. Seberapa hektar itu kita nebar benih ikan itu sekitar 2.500 ekor. Nah, kalau benih padi sekitar 5 sampai 10 kg nebar benihnya. Itu jauh lebih menguntungkan dengan adanya mina padi. Katakanlah saya itu ini kan udah panen ikan dari 1 kolam udah panen ikan. Nah, kita belum panen padi, kita udah panen ikan duluan. Jadi kita udah menikmati hasil dari mina padi. Jadi kalau ini kan padi kan belum dipanen, kita udah panen ikan. Ini 1 kolam aja kemarin 1,5 kintal. Berarti sekitar saya kan punya kolam 3 kolam berarti ya sekitar 3 sampai 5 kintalan bisa ikan. Padi kering itu sekitar 1,5 ton. Biaya peliharaan sawah itu sangat berkurang. Karena apa? Dengan mina padi katakanlah kita tidak perlu menyiangi lahan hamparan karena kita lihat aja itu nggak ada rumput sama sekali. Karena itu begitu tumbuh dimakan ikan. Jadi mengurangi biaya untuk ongkos katakanlah kalau dikerjakan orang lain kan otomatis kita harus kasih upah kan. Alhamdulillah nggak ada itu. Terus itu yang paling utama fungsi dari mina padi ya
hama itu kecenderungannya nggak ada. Hama dalam arti kayak hama wereng ini, dari kayak wereng kan otomatis dia kan hidupnya di batang-batang pohon padi, itu malah buat sumber makanan ikan. Dan itu kedua itu pemupukan. Alhamdulillah kemarin awalnya dulu itu kita katakan mau pupuk pakai pupuk itu rebutan sampai antri. Alhamdulillah dengan Mina Padi kita sekarang malah katakanlah di pupuk itu malah menumpuk, kan nggak pernah pakai itu insektisida udah. Jadi hama juga kita pakai organik. Jadi kecenderungannya ini semua kali Mina Padi itu rata-rata organik ya? Pupuk organik itu kalau pakan itu 2 kali sehari, pagi dengan sore hari. Jadi kalau porsi kita mengikuti jumlah ekor ikan yang kita tebat. Kalau di Mina Padi alhamdulillah ikan kan butuh sinar matahari. Makanya kecenderungannya kayak ikan di sawah itu perkembangannya lebih cepat dari di rumah. Di kolam biasa? Iya. Karena kalau di sawah itu kan dia dapat serapan sinar matahari langsung. Itu sangat berpengaruh. Dan itu kebetulan kalau di sawah ini kan sumber air juga katakanlah menunjang, karena ini juga ada air dari pegunungan. Ya kendala paling ya memang Mina Padi itu butuh waktu ekstra lah, katakanlah kita setiap hari harus kontrol ada kebocoran atau apa. Terus malam hari kita juga harus ditengok karena hama-hama kayak semacam lingsang itu juga itu paling kita harus menyelakan waktu lah untuk ronda atau apa itu. Jadi saya ingin bahwa selama ini kan dunia pertanian katakanlah itu masih kayak sambilan. Jadi sebisa mungkin dengan adanya Mina Padi jadi itu suatu adalah katakanlah mata pelajaran kok bisa, karena kita juga bisa memakan lahan bukan hanya dari Mina Padi. Katakanlah kalau Mina Padi itu kan butuh katakanlah pematang yang lebih besar karena untuk menjaga dari hama-hama kayak jenis yuyu atau itulah itu kayak tikus, itu kan kita harus membentuk pematang yang lebih lebar, dan pematang itu lebar-lebar itu kan bisa ditanam untuk palawija kayak jenis lombok, kacang atau apa, dan itu saya kira bisa menambah penghasilan buat kita. Alhamdulillah dari sini itu pengairan itu bisa dikatakan tidak pernah mengenal gagal panen. Air itu berlimpah di sini. Karena ini dari sumber mata air Gunung Slamet yang melewati Curug Cipendok. Jadi perkara air itu kita insya Allah berlebih. Ya kebetulan ini juga berawal dari Mina Padi juga. Jadi ditunjuk dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, kita dijadikan desa percontohan untuk program Smart Fisheries Village. 25 hektar. Cuma kita ada penambahan di blok ini loh, di kelompok sebelah itu sekitar 1 hektar lebih. Jadi proses nanti juga bertambah insya Allah. Ini sampai hari ini tuh kegiatan ya banyak. Di antaranya kita diberi pelatihan pembuatan pakan, terus pembuatan makanan-makanan ringan yang dari ikan, maksudnya ikan jair, terus pelatihan membuat kayak kemarin ada istilah dari kita mendatangkan tokoh dari Jogja untuk pola tanam jejer legowo, dan masih banyak banget istilah pelatihan yang diberikan oleh Dinas Kementerian dan Kelautan, termasuk rame dari mereka dari kementerian sampai hadir di sini setiap hari itu full PPL dari kementerian itu sangat luar biasa. Mereka setiap saat setiap waktu tidak mengenal lelah, mereka mendampingi kami sebagai petani. Sangat luar biasa PPL. Harapannya dengan adanya program ini bisa membuktikan dan meningkatkan kesejahteraan petani di desa Penembangan khususnya, dan karena ini sebagai percontohan, dan ini semoga bisa memotivasi daerah lain di Indonesia untuk mengikuti program ini.
budidaya ikan minapadi.